Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin yang saya muliakan, wabil khusus imam kita dan segenap PKM Masjid Haqqul Mubin ya. Saya kalau ingat nama masjid, ingat amalan zuhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu ada tuh di kitabnya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jalur langit 100 dibacanya. Sambil kerja boleh, istirahat boleh, duduk boleh. Jemaah sekalian, hari ini tema saya merdeka dari dosa, mengabdi kepada Allah, berkarya untuk Indonesia. Saya tahu ambil judul ini karena memang mau 17-an ini ya. Nah, iya bener itu ya, mau 17-an. Merdeka dari dosa, ini artinya panjang ini. Bisa diartiin berbuat dosa bebas ini. Bisa diartiin korupsi bebas ini. Padahal yang dimaksud adalah merdeka dari dosa, kita nggak punya dosa karena kita udah merdeka. Begitu ya. Nah, kenapa? Dosa inilah yang membuat hidup jadi kagak berkah. Makanya kita contoh Rasulullah itu kan istighfarnya kulla yaum sab'ina marrah, 70 kali istighfar. Riwayat hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali istighfar. Terkadang ada orang kampung kita istighfar aja nungguin geledek dulu. Ada geledek baru istighfar. Astagfirullahaladzim. Untung ada geledek. Kalau nggak ada, nggak istighfar. Saya ingat satu hadis Nabi. Riwayat Imam Tirmizi. At-taibu minaz zanbi kama la zanbala. Orang yang bertobat dari dosanya seperti dia tidak berdosa. Bebas. Al-mustaghfiru minadz-dzunubi wa huwa muqimun kal mustahzi'i rabbahu. Orang yang beristighfar tapi habis istighfar berbuat dosa lagi. Istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi. Kal mustahzi'i rabbahu, sama seperti orang ngeledek Tuhannya. Saya yakin jamaah sini nggak ada yang begitu, kecuali di luar masjid nggak tahu saya. Ya, jadi tobat yang bener, jangan tobat sambel. Makan sambel kepedesan, teriak-teriak, tapok. Besok makan nggak ada sambelnya, cari lagi sambel. Jadi seakan-akan berbuat dosa itu langganan. Jamaah sekalian, dosa ini ada dua. Kitabnya aja tuh ada dua. Pertama namanya Al-Kabair. Yang kedua Jami'atus Shagir. Al-Kabair itu adalah kumpulan dosa-dosa besar. Al-Jami'us Shagir itu kumpulan dosa-dosa kecil. Apa maksudnya dibedain? Kalau Al-Kabair ini dosa besar, dia nggak bisa hilang dengan istighfar kecuali dengan taubat. Dengan taubat. Apa syaratnya taubat? Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. At-taubatu wajibatun ala kulli zanbin. Taubat itu
wajib hukumnya atas tiap-tiap dosa. Ya. Fa in kana taubatu lillah, jika taubatnya itu karena Allah, pasurutu salah satu syaratnya 3. Pertama, ayyukli'a anil maksiat, tinggalin diri dari perbuatan dosa. Kedua, ayandama ala fi'liha, nyesel atas berbuat dosa. Artinya begini, biasa nih pernah minum minuman keras, kemudian dia berhenti, dia sholat, ya, doa ibadah, tapi nggak mau temennya, dia masih bangga tuh. Dulu saya waktu belum insaf, kalau minum bukannya segelas, 1 kerat, saya minum kerat-keratnya, begitu. Betul banget tuh. Itu namanya nggak nyesel itu. Jadi ilangin, tinggalin omongan banggaan kita ketika kita berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, wa ayyazima alla ya'uda biha abadan, bercita-cita nggak bakal ngulangin lagi selama-lamanya. Ini kalau tobatnya kepada Allah. Kalau sesama kita manusia, wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, selesaikan urusanmu dengan saudaramu. Makanya kita begitu enaknya kalau ketemu saling memaafkan. Memaafkan. Saya tuh kalau ngaji di surat kan ada nama surat yang nama serangga seperti anamal. Tahu anamal? Semut. Kenapa semut tuh jadi surat? Ternyata saya lihat, saya kaji, oh luar biasa semut ini. Semut itu binatang yang ngajarin kita bersilaturahmi. Semut kalau ketemu temennya salaman, ya salaman itu luar biasa. Kita ketemu teman kita, hai, gitu doang. Maksudnya assalamualaikum, hai. Nah ini model kita nih. Itu diambil dari pelajaran di situ. Ya. Jadi artinya apa? Dia saling memaafkan, salaman. Nah, kita ketemu salaman. Kata Rasulullah, kalau berjumpa 2 orang muslim, dia bersalaman, saling dimaafkan, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa kecil. Dosa kecil hilang dengan istighfar, hilang dengan kita berudu. Coba, kenapa kita berudu dimulai dari wajah kita, terus turun ke tangan kita, naik ke kepala kita, baru turun ke kaki kita. Akal nggak terima, kenapa nggak dari muka terus ke kepala, kenapa ke tangan? Quran perintahnya begitu. Ternyata iman berbicara. Yang pertama di basuh muka kita, kena penyebab kita berbuat dosa dari sini semua. Coba, mata kita begitu ngelihat melek, kita lihat depan kita macam-macam orang. Saya pernah Pak, dialog. Ada saya punya teman di Kiai itu di Kerawang namanya Kiai Mamdu almarhum. Saya bilang gini, Kiai, saya Ustadz Makmur dari Jakarta, paling dulu masuk surga. Kenapa? Dosanya diampunin. Kata dia, sok tahu. Saya dong Kiai Kerawang. Loh, Kiai Kerawang tinggal di kampung di daerah, melek mata yang dilihat pantat bebek. Saya bilang gitu. Lah saya di Jakarta depan rusun rumah saya, yang saya lihat pagi-pagi pantat orang pakai rok mini segini. Coba kira-kira nih yang muda-muda kalau ngelihat yang rada montokan dikit, nunduk apa danggak mata kita? Jujur. Begini ya? Begitu. Bener, nazratul ulalaka nazratul sani alaika. Ngelihat yang pertama rezeki, yang kedua astagfirullah, itu kan dosa itu. Sampai kepikiran buat tidur. Ayo dah, kepikiran buat tidur. Apalagi hidung, masya Allah. Hidung itu Pak, kadang-kadang kita susah netralin. Kentut baunya sama, tapi bedanya kentut beda bau. Coba yang kentut bos kita,
Bapak sehat ya. Gen yang kentut, teman kita brengsek lo, bawa busuk. Kentutnya sama, nilainya beda. Nah itu dia, nih hidung, kuping. Nggak sedikit orang dengar ayat Quran itu palanya pusing. Tapi begitu denger lagu-lagu yang indah, palanya semangat begini aja. Iya, asik bener. Kenapa? Dari kuping. Ini sumber dosa semua. Dari sini nih. Begitu lihat tangan bekerja, makanya tangan yang harus disapu. Tangan sebagai pembuktian yang luar biasa. Bahkan dalam surat Yasin Allah jelaskan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti mulutmu dikunci, tanganmu yang berbicara. Sekarang sudah dibuktikan, nggak pakai di akhirat lagi, di dunia dibuktikan tangan. Kita mau ngomong masalah, tinggal tekan tangan yang ngomong. Masuk kerja absen, pakai apa? Hah? Tangan. Jempol, sidik jari, tangan yang berbicara. Sekarang dibuktikan, belum di akhirat belum. Coba, luar biasa ini Quran. Maka kita kalau tahu Yasin kan kita anggap suruh orang mati itu ya. Kalau Yasin itu isinya teknologi semua itu. Surat Yasin itu. Sama di ayat ini dibaca, diamali bener. Insya Allah ketemu tuh ilmu di situ. Ini dosa kecil. Kemudian yang kedua, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak bakal kuciptakan manusia, jin kecuali untuk mengabdi kepada. Kok dua? Ada jin, ada manusia. Berarti kelasnya sama. Jin yang muslim namanya jin Islam. Jin yang kafir namanya iblis, sifat iblis namanya setan. Makanya kita kalau baca Quran auzubillahi minasyaiton, berlindung dari sifat setan yang terkutuk. Kenapa? Setan ini selalu nggodain kita, selalu nggodain iman kita. Kapan kita tahu iman kita kuat apa enggak? Coba saya tanya. Kita lagi nonton bola. Argentina lawan Mesir, ya, mata kita ngantuk, bola 20 menit lagi nih habis, kita bikin kopi, apa TV kita matiin? Jawab dengan jujur. Bikin kopi, cakep. Kedua, kita lagi ngaji, baca surat Kahfi sampai di pertengahan mata kita ngantuk, bikin kopi apa Quran kita tutup? Kalau lagi begitu iman kita naik apa turun tuh? Turun. Makanya ngabdi kepada Allah, hanya kepada Allah. Kita disuruh cuman mengabdi, suruh ibadah itu doang. Enggak disuruh kerja, kerja mah cuma hanya usaha doang. Coba, iya kan? Emang dijamin kerja di sini cukup? Allah yang ngasih cukup. Allah yang ngasih cukup semua. Saya ustadz dari dulu gak kerja, bener dah. Sono ngomong sini, gitu. Pulang dikasih amplop, lu kasih syukur, enggak gue tagih, gitu doang. Iya. Kerja sama Allah, minta me punya rezeki, dia yang ngasih. Sholat yang bener. Kalau kepengen rezekimu bagus, rezekimu baik, sholatmu perbaiki. Tuh. Ini kagak begitu, rezekinya pengen banyak, sholatnya semua maunya. Gimana ceritanya ini? Gimana Allah makasih rezeki? Saya ada pak yang paling jengkel banget. Kata orang begini ngomong, orang tuh kalau deket atau sering lihat orang yang mati, kata dia, itu insya Allah jadi bener, sholatnya rajin. Dia bilang kagak begitu. Di kampung saya buktinya apa? Tukang gali kubur, orang gali kubur nggak pada sholat, begitu kata saya. Iya, lagi gali kubur, gitu maksud saya. Lagi gali kubur, iya.
nggak sholat. Gimana mau sholat tinggal di kubur? Jadi kita hanya disuruh perintah mengabdi kepada Allah, jangan dengan yang lain-lainnya. Yang terakhir, berapa menit lagi nih? 24 menit ya? Oh, judulnya banyak masalahnya nih. Ini ukuran saya ngomong 1 jam lebih nih. Iya, ini saya potong-potong aja nih. Iya. Yang ketiga, mengabdi untuk Indonesia ini negara yang luar biasa. Di dalam Quran tuh ada 2 ayat. Satu ayat negara yang subur jadi bangkrut. Kedua, negara yang bangkrut jadi subur. Coba lihat surat An-Nahl 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dijadikan satu perumpamaan negara yang aman, damai, tentram. Coba, ini kayaknya negara ini pernah saya dengar nih. Dulu di negara itu aman, parkir motor di sembarang tempat aman, orang kaya keluar rumah pakai emas aman, kalungnya gede-gede kayak pelek beca aman, mobil gak dikunci aman. Dulu di negara itu, negara mana itu ya? Konoha. Ya Pak. Mutmainnah, tentram penduduknya. Lihat orang-orang tua kita dulu aman, damai. Ngapa orang tua kita dulu itu anaknya banyak? Zaman dulu aman, damai, tentram. Dulu jarang mainan. Jadi orang tua kita masuk kamar bisa tidur, bini dibuat mainan. Iya. Kalau sekarang mainannya lakinya udah minum jamu kuat, dia masih main HP aja, kan brengsek itu. Kata lakinya, ayolah udah. Dulu tanggung nih drakor lagi main. Ya. Apes banget. Makanya orang sekarang anaknya dikit. Bang Opan alhamdulillah udah punya anak tuh gitu lagi. Doain ya. Biar hamil istri itu biar gampang lancar ya, didoain. Alhamdulillah. Mana yang belum punya anak ada lagi? Hah? Yang belum punya bini ada nggak? Hah? Nambahin, bener, nambahin, berani nggak? Ya, kasihan amat di laki nih, takut amat sama bini ya. Ayolah. Kalau pengen kawin lagi, resepnya atu. Latihan ke dalam bedug, bocah suruh pukulin tuh bedug. Kalau tahan, boleh dah. Kalau nggak tahan, jangan. Negaranya aman, damai, tentram. Ya'ti rizquha fi kulli makan. Ya'ti rizquha min kulli makan. Rezekinya di mana aja ada. Masya Allah, negara itu emasnya banyak, negara itu batu baranya banyak, negara itu nikelnya banyak, negara itu timahnya banyak, minyaknya di atas minyak, di tengah-tengah daripada main minyak. Coba, negara mana kira-kira itu? Oh no. Tapi ada terusannya. Pakaparot bi'an umillah, karena banyak orang yang kufur terhadap nikmat Allah, nggak bersyukur dia. Rakyatnya nggak bersyukur, yang lola nggak bersyukur, yang mimpin kagak bersyukur. Fa'adzaqallahu libasal ju' wal khawf, maka negara itu ditimpakan rasa lapar dan rasa ketakutan. Banyak yang kelaparan, kusung lapar banyak. Ketakutan, yang kerja takut di PHK, yang belum kerja takut kagak kerja, apalagi takut sama bini banyak banget. Takut juga kan? Nah iya, itu kenapa? Karena gak bersyukur. Lihat zaman sekarang ini, Masya Allah, akhlak manusia udah pergi. Maulid tiap tahun, akhlak Rasul gak pernah dicontohkan. Kalau dia maulid,
dia ngerti tentang Rasulullah, subhanallah, maka akhlaknya makin baik. Makin kemarin akhlak orang itu makin jauh. Kata Imam Syaukani mengatakan, fa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat, fa in humu zahabu akhlaquhum jahabu. Bangsa itu akan jaya kalau akhlak ada padanya. Tapi bangsa itu akan hancur kalau akhlak sudah tidak ada padanya. Zaman sekarang ini akhlak sudah pergi. Jamaah sekalian, kesimpulan terakhir. 17 Agustus besok kita peringati. Maka 17 Agustus adalah kemerdekaan, merupakan nikmat dari Allah buat bangsa Indonesia. Kita isi dengan 17 Ramadan. Kita isi dengan 17 Ramadan, kita syukuri dengan 17 rakaat. Jadi 317 ya, angka keramat. 17 Agustus, 17 Ramadan, 17 rakaat. Insya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan negara kita diberikan keberkahan, perusahaan tempat kita bekerja diberikan keberkahan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ana shiratal mustaqim siratal maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimil 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'a, Rabbi zidna ilman nafi'a wa fikna amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di lemari besi. Kalau ada omongan saya salah, mohon maaf, jangan lapor polisi. Kalau ada jarum yang patah, taruhnya jangan diumpetin. Kalau ada yang salah, mohon maaf lahir batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke sawah. Kalau ada yang salah, mohon maaf, jangan ngomong kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.